Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kapasitansi kupas tuntas soal fisika bersama dengan saya, Karisma Rahmawati. Nah, di sini kapasitansi akan membahas mengenai materi turunan parsial. Nah, bagaimana materi dan solusi penyelesaiannya? Kita simak di slide selanjutnya. Sebelum kita memasuki terkait solusi dari masalah turunan parsial, kita belajar terlebih dahulu terkait materi turunan parsial. Nah, untuk turunan parsial tersebut, turunan parsial itu adalah turunan fungsi lebih dari satu peubah atau lebih dari satu variabel. Kita ingat kembali bahwa jika misalkan satu peubah itu dapat dituliskan Y sama dengan Fx, maka turunannya Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy dx. Nah, aplikasi dalam turunan parsial itu misalnya pada luas, volume, dan sebagainya. Nah, misalkan di dalam luas itu kan ada panjang, ada lebar. Nah, itu nanti panjangnya akan berubah, lebarnya juga berubah. Maka luas tersebut itu akan berubah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan notasi turunan parsialnya? Nah, misalkan jika Z itu adalah f x, y atau fungsi xy. Nah, Z ini itu mempunyai turunan fungsi terhadap x dan y. Nah, jadi untuk turunan parsial tersebut dapat dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu adalah fx x, y. Itu adalah turunan parsial dari z terhadap x. Do z do x itu adalah turunan parsial dari z terhadap x, di mana di dalam hal ini y tersebut dianggap konstan. Nah, untuk yang kedua itu ada fyx, y. Itu do z do y itu adalah turunan parsial dari z terhadap y. Dalam hal ini x dianggap konstan. Selanjutnya, untuk kita mengerti terkait turunan parsial, kita mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama, untuk contoh soal, dari persamaan U sama dengan X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat, maka tentukan do U do X dan do U do Y. Bagaimana penyelesaiannya? Kita simak di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya bagaimana? Oke, kita bedah satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah du do X. Nah, untuk du do X ini kita menggunakan seperti turunan biasa dari pembagian. Nah, kita menggunakan yaitu U aksen V min V aksen U atau U V aksen per V kuadrat. Nah, untuk yang pertama, untuk solusi du do X, kita bisa tuliskan di sini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan do do X, X kuadrat. Kita kurangi dengan X kuadrat, kita kalikan dengan do X, X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian dibagi dengan kurung buka X kuadrat plus Y kuadrat, kurung tutup, kemudian kita kuadratkan. Nah, kita operasikan untuk du do X-nya, X kuadrat plus Y kuadrat kita kalikan dengan 2X, dikurangi X kuadrat, kemudian kita kalikan dengan 2X. Kemudian dibagi dengan kurung buka X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian dikuadratkan. Nah, setelah dioperasikan atau setelah kita hitung
untuk du do x-nya hasilnya adalah 2x pangkat 3 plus 2xy kuadrat min 2x pangkat 3. Kemudian kita bagi dengan kurung buka x kuadrat plus y kuadrat kemudian dikuadratkan. Nah, untuk hasil dari du do x-nya adalah 2xy kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan. Nah, bagaimana untuk du do y? Nah, untuk du do y juga sama, kita menggunakan turunan UV. Nah, kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini du do y adalah x kuadrat plus y kuadrat, kemudian dikalikan dengan du do y dari x kuadrat dikurangi x kuadrat dikalikan dengan du do y dikalikan dengan x kuadrat plus y kuadrat dibagi dengan v kuadrat yaitu x kuadrat plus y kuadrat kita kuadratkan. Nah, untuk hasil dari du do y kita hasilkan untuk perhitungan yang terakhir adalah min 2xy kuadrat dibagi dengan x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa du do x menghasilkan 2xy kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kita kuadratkan. Kemudian untuk du do y itu min 2xy kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat kita kuadratkan. Nah, kemudian kita masuk untuk contoh soal yang kedua. Jika diketahui S sama dengan T pangkat U, maka tentukan do S do T dan do S do U dari persamaan S tersebut. Nah, bagaimana solusi dari persamaan tersebut? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Do S do T itu sama dengan U dikali T pangkat U min 1. Bagaimana dengan do S do U? Nah, sebelum itu kita ingat bahwa len S itu adalah len T pangkat N. Atau nanti juga sama dengan U len T. Sehingga dapat kita ketahui untuk do U len S itu sama dengan do U len T. Nah, nanti selanjutnya berarti 1 per S do S do U sama dengan len T. Jadi untuk do S do U itu adalah S dikalikan dengan len T. Kemudian do S do U itu sama dengan T pangkat U len T. Maka dapat disimpulkan bahwa do S do T adalah U T pangkat U min 1, kemudian untuk do S do U itu sama dengan T pangkat U ln N. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video pembahasan terkait turunan parsial dari materi dan juga contoh soal yang sudah kami paparkan. Semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.